Gimana sih caranya kalian mengetahui bahwa yang mana wanita geisha, yang mana bukan? Jadi ini bisa kalian lihat dengan pitak yang ada di puncak kepalanya. Welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, jadi sekarang ini aku akan membahas suatu hal yang bikin banyak orang salah paham, termasuk kalian pasti, yaitu geisha Jepang. Gimana? Kalian pasti tahu kan bentukannya kayak gimana, geisha Jepang tuh apa. Tapi nggak banyak dari kalian yang tahu apa sih sebenarnya geisha Jepang ini, tugasnya apa, dia kerjanya ngapain, yang mana sering mendapatkan nilai negatif dari orang-orang. Tapi sebenarnya nggak seburuk yang kalian bayangkan. Oke, jadi sekarang aku akan menjelaskan biar nggak ada salah paham lagi, biar kalian lebih ngerti, jadi nggak memandang sebelah mata, nggak memandang buruk aja gitu. So, tanpa basa-basi lagi, let's get started. Jadi geisha ini merupakan seorang wanita Jepang yang bekerja sebagai pekerja seni tradisional. Ingat ya, dia pekerja seni. Dan geisha ini juga punya nama lain, yaitu geiko untuk geisha yang berasal dari Jepang wilayah barat. Dan ada juga maiko untuk geisha yang masih dilatih untuk melakukan pertunjukan, ya istilahnya anak magang. Dan ternyata untuk menjadi seorang geisha ini nggak segampang yang kalian bayangkan. Dia melakukan latihan ketat selama bertahun-tahun untuk mengasah bakat artistiknya seperti musik, menari, dan rata-rata mereka ini latihan selama 5 tahun atau lebih. 5 tahun udah kelas 5 SD ya, 5 tahun. Dan setelah itu mereka barulah diizinkan untuk menyebut dirinya sebagai seorang geisha. Dan bagi kalian, bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan sempit sih aku bilang, yang cuma dengar dari orang, geisha ini justru sering dikaitkan dengan kegiatan prostitusi. Prostitusi. Dimana katanya mereka sengaja menjual diri biar dapat cuan, biar dapat duit. Tapi itu semua salah besar. Karena mereka ini bekerja untuk memainkan musik, menari, menghibur para pelanggan. Gimana caranya melakukan hubungan yang baik? Hubungan yang baik maksudnya kayak ngasih lelucon lah, ngajak ngobrol, biar pelanggannya ini nyaman dan terhibur. Dan ada hal nih yang menjadi kebanggaan dari orang-orang geisha, dimana pada abad ke-19 para geisha ini membuat sebuah semboyan, yaitu kami menjual seni bukan tubuh, kami tak pernah menjual diri, tubuh kami demi uang. Nah, semboyan inilah yang membangkitkan nih orang-orang geisha untuk semakin giat bekerja dan gak menghiraukan kata-kata tetangga, berita-berita burung yang beredar. Jadi dia gak menghiraukan itu dan yang penting kerja gitulah, dapat uang yang halal. Dan ada fakta unik yang mana mungkin buat aku, buat kalian juga cukup tercengang, karena sejarah mencatat ternyata geisha pertama di Jepang adalah seorang pria. Geisha, seorang pria geisha, bukan wanita geisha jadinya. Dimana geisha pria ini udah ada sejak tahun 1600-an dan geisha wanita barulah muncul sekitar tahun 1751. Dan untuk tugasnya sih masih sama ya, cewek sama cowok, main musik, menari-nari, menghibur. Dan bahkan ada laporan yang menyebutkan ada sekitar 7.000 geisha pria yang bekerja di distrik Kabukiko, Tokyo. 7.000 lumayan banyak ya, geisha cowok 7.000. Oke, gimana apa ada dari kalian yang udah pernah ngeliat geisha cowok ini? Kalian bisa komen di bawah. Dan sampai saat ini pun udah ada banyak klub-klub yang buka yang mempekerjakan geisha pria khusus untuk para wanita berduit. Jadi nggak cuma cowok-cowok aja yang bisa nyari geisha wanita, tapi para cewek-cewek kaya yang berduit, yang tajir juga bisa menghibur diri mereka di klub yang ada geisha cowok ini. Yang mana geisha pria ini juga sering disebut sebagai hosuto. Dan untuk asal mula munculnya stigma negatif mengenai geisha ini diawali pada akhir Perang Dunia Kedua, di mana Jepang ini berhasil dikalahkan oleh sekutu dan banyak wanita yang kelaparan, dan ada yang bela-belain ngerayu para tentara Amerika Serikat dan bahkan rela melakukan apapun yang diperintahkan, termasuk hal-hal negatif hanya demi mendapatkan makanan. Dan wanita-wanita ini mengakulah sebagai geisha. Jadi di situ asal mula munculnya stigma negatif mengenai wanita geisha Jepang. Padahal sebenarnya dia cuma ngaku-ngaku aja dan mau melakukan itu demi mendapatkan uang atau makanan. Dan sekarang aku akan menjelaskan mengenai keunikan yang gak banyak kalian tahu tentang wanita geisha. Nah, kalau kalian ngelihat foto-foto dari orang-orang geisha, dia penampilannya tuh mencolok banget kan, kulitnya yang putih, bibirnya merah, terus dandanan rambut yang rumit. Jadi ini dikarenakan dulu waktu belum ada listrik, kalau mereka lagi perform pasti mereka pakainya lilin, dan lilin itu penerangannya nggak seberapa kan. Itulah yang membuat mereka harus mendandani wajahnya sedemikian rupa putihnya, bibirnya merah, biar kalau dilihat pakai cahaya lilin wajahnya jelas gitu. Dan dandanan itu dilakukanlah sampai saat ini. Dan katanya nggak semua geisha loh dandanannya seputih itu.
itu karena semakin dewasa seorang geisha, dandanannya akan semakin simple. Jadi menurut mereka semakin dewasa seorang wanita akan semakin cantik. Jadi semakin dewasa dia bolehlah memperlihatkan wajah aslinya gitu. Dan kalau geisha-geisha yang kalian lihat warnanya putih banget mencolok, itu sebenarnya adalah maiko, yaitu orang-orang yang masih magang tadi. Dan biasanya seorang geisha akan pensiun yaitu sekitar umur 30 atau saat wanita itu sudah menikah. Dan untuk wanita geisha tertua yang masih bekerja sampai saat ini yaitu berusia 94 tahun, yang mana biasanya dianggap sebagai premium dan dipekerjakan oleh politis atau pebisnis-pebisnis yang kaya raya. Jadi 94 tahun itu justru dia premium gitu ya namanya, jadi lebih berkelas. Dan untuk fakta selanjutnya yang cukup mengejutkan, dimana kalau wanita geisha ini sedang tidak menggunakan kostum, gimana sih caranya kalian mengetahui bahwa yang mana wanita geisha, yang mana bukan? Jadi ini bisa kalian lihat dengan pitak yang ada di puncak kepalanya. Emang iya? Ya bener banget. Jadi waktu pelatihan mereka diharuskan untuk mengikat semua rambutnya atau menarik semua rambutnya ini ke bagian atas sampai menyerupai konde. Jadi kayak pakai konde itu, dan karena saking seringnya ditarik sampai-sampai rambutnya mulai rontok, banyak yang rontok dan gak tumbuh-tumbuh lagi. Jadi pitak lah dia. Dan inilah yang membedakan wanita geisha dengan wanita-wanita lainnya. Jadi dia pasti ada pitak gitu di rambutnya. Di rambutnya lagi, di kepalanya pasti ada pitak. Dan kalau pas lagi pakai kostum, pas lagi berhias, pitaknya ini akan ditutupi lah dengan konde atau rambut-rambut palsu ya, kayak konde gitulah di atasnya. Dimana wanita geisha ini nggak malu kalau punya pitak, dan dia menyebut pitaknya itu sebagai medali kehormatan maiko atau medali kehormatan gitu yang buat dia bangga, walaupun pitak tetap bangga. Oke, itu dia sedikit penjelasan mengenai wanita geisha Jepang yang banyak banget dipandang negatif sama orang-orang. Padahal sebenarnya dia nggak tahu cerita aslinya kayak gimana, tugasnya kayak apa, pelatihannya gimana lamanya 5 tahun, dan nggak sembarangan bisa jadi geisha. Gimana nih menurut kalian? Apa ada dari kalian yang sudah pernah melihat wanita geisha ini? Atau ada dari kalian yang mengetahui informasi lebih? Kalian bisa banget komen di bawah. Semoga nggak ada lagi kesalahpahaman yang beredar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sorry banget kalau ada salah kata, and see you on the next video. Bye!